Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaydi, nomor pokok mahasiswa 3062056106. Jadi di sini saya akan membahas tentang landasan pembelajaran matematika berdasarkan KBK. Nah, jadi ada 3 faktor utama yang melandasi gerakan perubahan adalah keberadaan dan perkembangan teori-teori belajar, psikologi belajar, dan filsafat pendidikan. Nah, jadi ketiganya memberi warna dan arah perubahan dalam memandang dan melaksanakan pembelajaran dan memposisikan guru dan peserta didik. Jadi apa yang dimaksud dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK? Yaitu Balitbang Depdiknas 2002 ayat 3 itu mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Jadi, apa sajakah karakteristik yang dimiliki kurikulum berbasis kompetensi atau KBK? Yaitu ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama itu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, itu baik secara individual maupun klasikal, yang berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Jadi dalam proses belajar matematika, Brunner 1982 itu menyatakan pentingnya tekanan pada kemampuan peserta didik dalam berpikir intuitif dan analitik akan mencerdaskan peserta didik membuat prediksi dan terampil dalam menemukan pola dan hubungan keterkaitan. Pembaruan dalam proses belajar ini dapat diproses real dan praktis ke proses bermakna dan dilanjutkan proses berpikir intuitif dan analitik yang merupakan usaha luar biasa untuk selalu meningkatkan mutu pembelajaran matematika. Reaksi-reaksi positif untuk perubahan mempunyai dampak perkembangan kurikulum matematika sekolah yang dinamis. Jadi gerakan matematika modern pada tahun 1950 sampai 1960 itu menekankan perlunya makna meaning, terutama dari sudut pandang materi subject matter, yaitu pemusatan perhatian pada pemahaman struktur atau sistem formal matematika lebih diutamakan untuk dipahami dari pola latihan, pengerjaan, dan keterampilan komputasional dengan harapan peserta didik lebih mudah dan lebih mampu menggunakan matematika pada situasi yang beragam. Jadi ada pun beberapa komponen dalam standar guru matematika yang profesional adalah 1. Penguasaan dalam pembelajaran matematika, 2. Penguasaan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran matematika, 3. Penguasaan dalam pengembangan profesional guru matematika, dan terakhir penguasaan tentang posisi penopang dan pengembang guru matematika dan pembelajaran matematika. Guru matematika yang profesional dan kompeten mempunyai wawasan landasan yang dapat dipakai dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran matematika. Jadi wawasan ini berupa dasar-dasar teori belajar, dapat diterampilkan untuk mengembangkan dan atau perbaikan pembelajaran matematika, yaitu pertama teori Thorndike, 2. teori Ausubel, 3. teori Jean Piaget, 4. teori Vygotsky, 5. teori Jerome Brunner, 6. pemecahan masalah dari George Polya, ke-7 teori Van de Waal, hierarkis belajar geometri, ke-8 RME realistic mathematics education, 9. peta konsep. Jadi adapun kelebihan dan kelemahan KBK, yaitu kelebihan kurikulum dari 2004 yaitu dalam pembelajaran adanya komunikasi dan arah antara guru dan siswa, dan pembelajaran berpusat pada siswa, dan penggunaan pendekatan dan metode yang bervariasi dan sumber belajar yang bervariasi. Adapun juga kekurangan dari kurikulum
KBK 2004, yaitu kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK. Dengan kata lain, masih merendahnya kualitas seorang guru, karena dalam KBK seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Nah, jadi adapun gambar struktur kurikulum KBK, yaitu pandangan matematika, yaitu ada matematika sebagai alat, matematika sebagai kegiatan manusia, dan dari suasana belajar, yaitu dapat menerima informasi, mengerjakan latihan, dapat menyelidiki, menemukan, memecahkan masalah. Adapun juga dari kondisi siswa, yaitu ada aktif dan pasif. Jadi pasif itu adalah aspek kemampuan yang itu material, sedangkan aktif adalah material formal. Itu saja dari pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Sejarah ke-13, pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan. Khususnya pada jalur pendidikan sekolah, kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik. Sebagai suatu kriteria keberhasilan, kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Adapun karakteristik kurikulum ke-13 yaitu sebagaimana yang saya tampilkan pada PowerPoint di belakang saya, dan dapat dideskripsikan bahwa karakteristik berdasarkan uraian tadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik kurikulum 2013 adalah setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bekal pengalaman belajar yang didapatkan, peserta didik akan menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum 2013 akan saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan setiap jenjang pendidikan yang saling memperkuat dan memperkaya pengetahuan yang ada di dalamnya. Adapun keunggulan dan kelemahan pada ke-13 yaitu keunggulan ke-13 menuntut siswa lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Proses penilaian dilakukan dari semua aspek, menekan kepada pendidikan karakter. Berikut kelemahan ke-13. Sistem penilaian yang terlalu rumit, sarana yang belum memadai dan merata. Berikut gambar struktur ke-13 yang ada pada PowerPoint. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, nomor pengumuman siswa 3062056105. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kurikulum prototype. 1. Sejarah kurikulum prototype. Kurikulum prototype merupakan lanjutan dari kurikulum masa khusus pandemi COVID-19 atau kurikulum darurat yang telah diluncurkan pada bulan Agustus tahun 2020 silam. Pada masa pandemi dan adanya kritik terhadap kurikulum 13 menjadikan munculnya kurikulum ini. Hal ini bisa dilihat dari adanya penggabungan dua mata pelajaran sekaligus antara IPA dan IPS menjadi IPAS yang nantinya akan diterapkan mulai dari level SD.
Tujuannya itu adalah sebagai persiapan ketika siswa melanjutkan pendidikan di level sekolah yang lebih tinggi. Pengertian kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau disebut juga dengan project based learning untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum prototipe 2022 diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidik untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai dengan 2024. Kebijakan kurikulum nasional ini akan dikaji ulang kembali pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Adapun karakteristik utama dalam kurikulum prototipe, yang pertama itu pengembangan kemampuan non-teknis atau disebut juga dengan soft skill. Keterampilan non-teknis adalah perkembangan kemampuan dengan IQ dan berkaitan dengan kemampuan bersosialisasi para siswa. Yang kedua, berfokus pada materi esensial. Dengan pembelajaran yang difokuskan pada materi esensial, maka ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dengan begitu, para siswa atau murid tidak tertinggal dalam kemampuan dasar tersebut. Ketiga itu memberikan fleksibilitas bagi guru. Guru dalam hal ini dapat mengajar suatu hal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh murid. Fleksibilitas bagi guru dimaksud untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan kurikulum prototipe. Keunggulan dari kurikulum prototipe yaitu dijelaskan oleh Zulfikri, yang isinya itu guru tidak dikejar-kejar target materi pembelajaran yang padat. Guru lebih terfokus pada materi esensial yang berorientasi kebutuhan dan penguatan karakter siswa. Materi pembelajarannya pun lebih bervariasi, situasi belajar lebih menyenangkan bagi guru dan siswa, serta guru diberi kesempatan untuk mengekspor potensi siswa lewat berbagai inovasi pembelajaran. Sedangkan untuk kelemahan dari kurikulum prototipe, yang pertama tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapan. Hal ini biasa disebabkan karena guru sebagai pendidik belum mampu menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh dengan waktu yang singkat. Yang kedua, fasilitas yang kurang memadai. Di beberapa daerah, kadang-kadang fasilitas yang dimiliki sekolah menjadi kendala tidak berhasilnya penerapan kurikulum baru. Yang ketiga, yaitu sosialisasi penerapan kurikulum baru membutuhkan waktu. Perubahan kurikulum tentu saja membutuhkan sosialisasi kepada guru-guru yang merupakan pelaksanaan di lapangan. Pada kurikulum prototipe, tujuan pendidikan nasional mengacu pada profil pelajar Pancasila atau disingkat juga dengan PP, yang mana di dalamnya itu mengembangkan standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian. Berikut adalah gambaran dari struktur kurikulum prototipe. Struktur kurikulum prototipe berorientasi pada capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Jika pada kurikulum sebelumnya kita mengenal istilah KI dan KD, maka dalam kurikulum prototipe ini dikenal dengan capaian pembelajaran atau disingkat juga dengan CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap sebagai suatu kesatuan proses untuk mengembangkan kompetensi yang utuh bagi siswa. Konsekuensinya, asesmen yang dikembangkan akan mencakup seluruh capaian pelajaran yang telah diterapkan sebelumnya. Karena pada kurikulum prototipe ini memberikan leluasa kepada suatu pendidikan dalam pelaksanaannya,
Maka untuk itu, guru harus lebih inovasi, kreatif, fleksibel agar JP tercapai sesuai harapan.